Kalau pagi kita setiap pagi itu dengan sore ada puja bakti setiap hari. Jadi kita di sini puja bakti seperti saya ini adalah kelompok 3. Ada dibagi 3 yaitu dalam 10 hari itu kelompok 1, kelompok 2 itu dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Kelompok 3 itu dari 21 sampai 31. Bila ini juga ada kan 15 ini dupa yang kita di ini 15 dupa itu juga ada sinsya ucu 5 untuk kamu. Kalau sinsya sancu lagi untuk 5 nabi. Tuhin selesai itu 5 nabi. Faisal Lojien, Nabi Konghucu, Siddhartha Gautama, Yesus Kristus, dan Nabi Muhammad. Sinsya sancu lagi satu kali itu untuk Buddha Maitreya. Sinsya sancu lagi itu di bawahnya itu lagi untuk Naiku Buddha Kuan-Yin. Kalau sinsya itu untuk Dewa Dapur. Siapa mau belajar silakan boleh. Ini tulisan Laumu ini, bukan asal kita tancap. Karena ini Bante Abayasino selaku ketua menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pengurus Wihara Eka Dharma Manggala Palu yang bersedia berkenan menyambut kami untuk memberikan pemahaman, pencerahan terkait dengan keberadaan Wihara Eka Dharma Manggala Palu. Kami yakin bahwa kami umat Buddha yang tergabung di Wihara Karnadipa dalam hal ini para samanera yang sudah belajar kurang lebih 2 minggu berlangsung, dan hari ini ada wisata Dhamma, yaitu jalan-jalan ke tempat ibadah, dan salah satunya adalah Wihara Eka Dharma Manggala yang tentunya wihara yang megah, yang mewah, dan menjadi sumber kebaikan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya kami bisa diterima dengan baik. Dan setelah ini kami mohon izin nantinya akan melanjutkan keliling-keliling dulu di sini, dan setelah itu tanpa mengurangi rasa hormat kami sekaligus nanti selesai melihat-lihat indahnya Wihara Eka Dharma Manggala Palu, kami akan pamit menuju tempat ibadah sahabat kami, yaitu di Pura. Untuk itu sekali lagi dengan segala kerendahan hati kami aturkan terima kasih, dan setelah ini berkenan pengurus Wihara Eka Dharma Manggala Palu untuk foto bersama di tempat ini, dan kita lanjutkan studi wisata Dhamma mungkin di lantai atas
supaya bisa melihat indahnya kota Palu dari atas di lantai 4. Umat Hindu dan Buddhis, hari ini kita mulai kegiatan saling mendekat, saling menjalin simokramo atau silaturahim kalau di Muslim. Saya selaku Ketua Parisade Kota Palu sekaligus ditugaskan sebagai pengelola aktivitas pura atau pengembangan pura oleh Parisade Provinsi, karena pura ini adalah pura provinsi. Jadi kami mengucapkan selamat datang kepada para banting, para samanera, dan saudara-saudara panitia umat Buddhis yang sudah sempat hadir di Pura Jagannatha. Nah, pada hari ini dengan kedatangan saudara-saudara dari Buddhis, kami mengajak semua organisasi Hindu yang ada di lingkungan provinsi dan kota untuk hadir sama-sama menyapa. Itu harapannya. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini tidak putus hari ini. Kebetulan kami juga punya tempat yang agak luas, bisa menampung sekitar 1.500 orang bisa. Tahu ke depan walaupun bukan Dharma Santi, kita ingin membuat kegiatan yang gaungnya lebih besar antara Hindu dengan Buddha. Bisa kita diskusikan nanti, seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan para samanera yang saat ini sementara mengikuti pelatihan bisa memaklumi kondisinya seperti itu. Bahwa pura ini memang terbuka untuk umum. Bahkan banyak kami dari agama lain kunjungan atau ingin tahu tentang ibadah, itu kami sangat terbuka dan tidak ada namanya batasan, termasuk anggaran biaya. Kalau memang masuk pura bayar, tidak. Ini kami sampaikan sangat terbuka dan tidak ada pungutan biaya apapun kalau ada kunjungan untuk mengetahui pura. Pura ini dibagi menjadi 4 lokasi. Ada namanya Utama Mandala, yang tempat pertama tadi yang sembahyang. Itu tempat yang paling khusus yang memang dijaga kesuciannya. Itu tidak bisa sembarangan orang masuk ke pura, termasuk kami umat Hindu pun tidak bisa masuk ke pura, ke tempat sembarangan dalam kondisi yang misalnya cutake kotor, misalnya haid kalau perempuan. Nah, ini tidak boleh. Termasuk banyak etika yang tidak boleh dilaksanakan di sana, berbicara yang kotor, termasuk menyusui. Banyak aturan memang yang harus dijaga untuk menjaga kesucian, terutama di tingkat utama menjalani. Maka itu tidak bisa bebas orang masuk tanpa ada pendampingan dari pengelola pura atau misalnya minimal penjaga pura yang mendampingi, sehingga kesucian itu tetap terjaga. Dan yang kedua, lokasi puranya ada namanya Madhya Mandala. Ini yang tempat kita pertemuan ini namanya Madhya Mandala. Yaitu posisi yang kedua, ini tempat memang untuk pertemuan, biasa diskusi ataupun biasanya dilaksanakan kegiatan menyiapkan upacara keagamaan.
Di saat ada upacara ulang tahunnya pura, ada disebut dengan Piodalan, itu kalau nggak salah bulan 11 tadi ya, bulan 11 awal, November awal, itu ulang tahun pura. Ini kegiatan sampai 3 hari kita melaksanakan upacara persembayangan, dan tempat ini digunakan untuk tempat yaitu kegiatan mempersiapkan sarana persembayangan atau sarana upacara yang lainnya. Termasuk di sebelah kiri itu ada tempat juga hampir sama dengan di posisinya, tapi di situ ada sebenarnya gong, ada gamelan di sana. Ini namanya Magya Mandala. Ini kesuciannya sudah lebih di bawah lagi. Jadi ini pun tidak boleh orang dalam kondisi Cuntako atau datang bulan masuk di sini, karena ini tetap berdampak nanti karena masih dalam lingkungan Trimandala. Maka dalam lingkungan Trimandala kami sepakati di pengelolaan pura, Trimandala ini namanya Utamo yang tadi, yang di atas ini Madya, yang di bawah itu namanya Nisda. Ini 3 lokasi ini memang dalam konsep agama itu harus kita jaga, terutama kesuciannya jangan sampai nanti mengganggu yaitu kesucian pura dan berdampak terhadap pelaksanaan keagamaan kita. Nah, yang di bawah ini namanya Sistem Mandala, posisi sekarang lagi membangun, itu namanya bangunan Balai Pasamdekan. Itu sementara dibangun oleh Pengumpulan Puro dengan seluruh pengurus. Nanti kalau tempat itu juga sama dengan ini, bisa tempat pertemuan. Kalau misalnya ada tempat latihan sanggar, nari juga bisa kita laksanakan di sana. Jadi pura kami ini kami gunakan untuk kegiatan aktivitas sanggar dan juga ada aktivitas pendidikan. Di bawah ada gedung asrama mingguan untuk anak-anak kami yang tidak ada guru agamanya. Dia dididik di sini setiap hari minggu, nanti diberikan nilai agama oleh guru agama, dan juga sementara dipinjam untuk pasraman. Kita juga namanya punya pasraman minggu tingkat SMA, sementara dipinjamkan tempatnya, nanti akan pindah di layanan. Jadi setiap hari Senin sampai Sabtu digunakan untuk pendidikan umum seperti sekolah menengah. Ini mungkin kami informasikan, kalau sudah kami di Buddha sudah luar biasa, sudah punya Purnadipa, lebih maju pendidikannya. Kami ini baru mulai melangkah untuk membangun pendidikan. Nah, di luar lokasi ini ada lagi satu namanya Lapo Puro yang disepakati untuk pembagian lokasi. Itu bebas. Lapo Puro ini yang di luar ada kantin, ada MGS, termasuk gedung pendidikan, kamar mandi itu masuk Lapo Puro. Posisi itu bebas dan siapapun boleh masuk, tidak harus menentukan suci atau tidak atau dalam kondisi Cuntako atau tidak. Karena itu namanya lokasi yang umum. Jadi kalau ada saudara kami Buddha banyak biasanya yang suka dari kuliner Bali, ada di kantin di sana. Biasa Koawi sering ke sini dengan teman-teman untuk kunjungan ke pura. Bahkan Koawi kami sebagai lembaga pariwisata sangat luar biasa. Dia punya hubungan dengan umat Hindu, bahkan pembangunan apapun dia selalu ikut berpartisipasi. Ya Pak ya, dan luar biasa dia punya kepedulian bagaimana umat Hindu dengan Buddha. Memang dari sejarah kita tuh bersaudara, kita tuh satu konsep, ajaran kita hampir sama, maka tidak ada perbedaan. Yang jauh, sangat jauh berbeda dengan keagamaan. Termasuk kegiatan seperti ini kami di Hindu ada. Apa yang dikatakan tadi, Ketua PSN pun hari ini posisinya ada perjalanan Tirtayatra atau perjalanan suci. Dia kunjungan beberapa rumah tempat suci dikunjungi selama kurang lebih 1 minggu. Nah, ini dalam ajaran kita ada seperti ini. Nah, lanjut kami informasikan sebagai lembaga PHD provinsi bahwa umat Hindu di Sulawesi Tengah punya komunitas, itu ada 10 kabupaten kota. Kami umat Hindu yang ada lembaga itu ada 10 kabupaten kota, 1 kota Palu, ada 9 kabupaten. Dan yang tidak ada itu di Bangkok dengan di Balut sebagai kelautan. Itu kami tidak ada lembaga keagamaannya atau tidak ada PHDI-nya. Selain itu ada semua. Wo, Politolu, Marwali, hampir semua kami punya lembaga keagamaan dan punya rumah ibadah. Yang untuk itu kami ingin sampaikan apa yang dikatakan oleh Ketua Pengumpulan Puro tadi. Kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa bagi kami sebagai umat Hindu, sangat mengapresiasi. Inilah namanya moderasi beragama. Dan kami sudah didahului dikunjungi. Mungkin mudah-mudahan nanti PR bagi kami PHD Kota dengan PSN, kita bisa kunjungan juga nanti ke wihara saudara kami yang agama Buddha. Sehingga kita betul-betul saling mengenal. Ini apa sih puranya agama Hindu? Kan biasanya kan orang cuma lihat dari luar. Nah, sekarang kami ingin sampai inilah pura kami. Umat Hindu punya pura, posisinya seperti ini tempat sembahyangnya. Makanya kalau sembahyang itu menyesuaikan. Kalau sembahyang kami di Purani sudah katakan tadi itu adalah yang wajib itu Purnama Tilem. Setiap 15 hari
bulan purnama dengan bulan mati, itu wajib. Sembahyang umat Hindu di sini tuh sembahyangnya sore, mulai jam 4 sore sampai malam jam 10. Pakai shift karena jumlah umat Hindu yang di Kota Palu ini cukup banyak, kita tidak bisa menampung satu kali sembahyang sampai 3 kali pakaiannya, ada ya, 3 kali bahkan itu masih berlanjut untuk sembahyang, karena kurang lebih data umat Hindu yang di Kota Palu hampir 20.000 yang di Kota Palu. Nah, untuk itu ya sembahyang kami ini pakai set, yaitu set pertama jam 4, habis itu jam 6 lagi, jam 7 lagi, bahkan sampai jam 10 malam. Setelah itu biasa masih ada sembahyang pribadi-pribadi. Itu sembahyangnya setiap purnama dan film, setiap 15 hari sekali. Selain hari raya suci keagamaan. Nah setelah itu umat Hindu sebagian besar sembahyang di rumah masing-masing, karena di rumah itu ada namanya marajat atau sangga. Jadi mereka punya sembahyang setiap hari itu di rumah masing-masing. Tapi kalau anak muda yang sekolah di Palu, yang misalnya ngekos di Palu, dia sembahyang setiap malam di sini. Setiap sore atau malam dia datang sembahyang, karena di tempat kosnya tidak ada tempat sembahyang. Jadi mereka sembahyang. Maka kalau malam itu rutin tiap hari itu anak-anak muda yang banyak. Buka Qurani sampai jam 10 malam untuk anak-anak muda dan masyarakat umum yang sembahyang. Jadi Qurani melayani setiap hari. Tapi yang wajib dilayani oleh Mulpon itu yaitu seperti purnama dan film dan nah, lanjut berkaitan dengan kegiatan hari ini, kami sebagai lembaga Parisade pertama mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyambutan ini, dalam kegiatan ini, karena memang di pura ini kami memerintahkan pengumpul pura itu ada untuk pengelolaannya itu tidak ada yang betul-betul punya tanggung jawab penuh, artinya menyiapkan kegiatan, misalnya ada kegiatan tamu yang dari luar, contoh misalnya ada mendadak datang, yaitu kami dari pengumpul pura itu hanya menyiapkan namanya ada penjaga yang biasa mendampingi. Berarti kami tidak bisa maksimal betul. Biasanya kalau menyapa ada tamu-tamu yang datang, karena memang kondisi pura ini tidak secara maksimal kami kelola menempatkan orang, karena memang ditempatkan hanya beberapa penjaga keamanan yang menjaga kebersihan. Kalau ada kegiatan resmi yang memberat seperti ini baru lembaga kami mendampingi. Tapi kalau tidak ya biasanya banyak tamu-tamu dari luar, mereka komunikasi datang kami persilahkan, tapi biasanya yang mendampingi hanya ada penjaga, ada beberapa tokoh yang sempat. Jadi itu kondisi yang terjadi untuk dalam pelayanan kami. Nah harapan kami ke depan bagaimana hubungan ini tetap berlanjut. Semoga nanti kegiatan seperti ini juga bisa kami lakukan. Ini PR bagi kami dari lembaga Parisade dengan pengumpul dan dengan pimpinan itu. Kami juga sebenarnya belum pernah secara resmi pada ya kunjungan silaturahmi ke rumah ibadah saudara kami yang agama Buddha. Padahal kami tahu ada 3 wihara, kalau salah 3 atau 4 wihara yang ada di Kota Palu. Ya kami masih banyak yang belum tahu tentang bagaimana aktivitas yang dilaksanakan oleh saudara kami agama Buddha. Nah, dan kami berharap nanti mudah-mudahan bisa silaturahmi seperti ini kami bisa lakukan juga kepada saudara kami agama Buddha. Nah itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kunjungan seluruh rombongan dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan sebuah kebersamaan kita sebagai umat beragama, dan ke depan silaturahmi ini bisa selalu kita tingkatkan. Sekian dan kami kirim dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang betul kita syukuri karena pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat
usah untuk diucapkan atau disampaikan. Ya, saya hormati para ketua ya, organisasi. Yang pertama-tama saya mewakili para samanera dan pemuda yang berkunjung ke sini mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh umat, khususnya umat Hindu di sini. Kalau kami yang di depan-depan ini sering ketemu kalau ada kegiatan lintas agama, sering itu adalah lintas doa bersama, masih sering ketemu. Ini mungkin sebagai langkah awal ya. Kalau dikatakan tadi silaturahmi berkumpul ya, semoga kedepannya ya, bisa berkumpul lagi ya, tidak hanya di pura, di wihara atau di tempat-tempat yang lain. Karena kemarin para panitia berkunjung ke sini ya, pertama mengatakan ingin kerjasama dalam acara besar yaitu Dharma Sakti Waisak dan Dharma Sakti Nyepi. Nah, kebetulan tahun kemarin saya berkunjung ke sini di acara Dharma Sakti Nyepi. Nah, kalau mengikuti acaranya Kemenlu tidak ada bosan-bosannya kita mengikuti karena banyak acara. Setiap pergantian pembicara beserta sambutan, sebelum sambutan berikutnya ada tarian, ada gamelan. Nah, itu yang membuat kita rasa ngantuk, untuk kurang semangat itu hilang karena diselingi dengan bisa dikatakan hiburan, tapi bukan hiburan yang bebas. Ya, perlu kami sampaikan, kami mengadakan kegiatan Babaja ini ya, salah satunya untuk memperkuat keyakinan kepada Tiratana. Mereka ya, selama mengikuti kegiatan Babaja ini ada belajar teori. Ya, setelah belajar teori ya, para samanera ini mempraktekkan langsung dari apa yang mereka pelajari. Nah, selain itu juga memang kami dari panitia kegiatan ini lebih ke mengarahnya ke moderasi beragama atau memperkuat toleransi. Makanya kami walaupun hari ini tidak berkunjung ke masjid misalkan, tapi kami mengundang lebih awal pembicara. Makanya kami patut bersyukur kami bisa mengundang Pak Prof. Ya, Zainal Abidin di acara atau kegiatan Babaja ini. Nah, beliau juga di sana kemarin walaupun kami tidak berkunjung, tetapi kami mengundang beliau secara langsung itu sebagai pemateri. Nah, yang disampaikan beliau ya tidak lepas dari moderasi beragama. Nah, hari ini ya, sebagai kalau kami dalam Buddhis itu Dharma Yatra yang berkunjung ke tempat-tempat ya tempat ibadah. Kami tadi sebelum kesini kami berkunjung ke wihara Eka Dharma Manggala yang ada di dekat bandara. Paling kurang lebih tadi 1 jam kami di sana. Memang pusatnya kami ya di pura. Lebih waktu lebih banyak itu di pura. Makan siang juga di sini. Memang sudah direncanakan, sudah dipilih oleh panitia yang lain. Nah, kegiatan Babajan salah satu juga supaya tahu cara hidup seorang Babajita Samana. Ya sebelum Samanera menjadi seorang biku atau bante, ya mereka belajar jadi Samanera dulu. Nanti kalau sudah belajar, sudah mantap, nah, kalau ada yang ingin lanjut, ya baru ditabis lagi menjadi seorang biku. Ini tahap awal untuk mereka belajar berkaitan tentang kehidupan seorang ya Babajita atau seorang Samana. Nah, selain itu juga kegiatan ini
berlangsung selama 20 hari dari kedatangannya mereka, dan 2 minggu itu fokus untuk belajar. Mereka tinggal di wihara selama 2 minggu, tinggal di wihara, tidak boleh kemana-mana, fokus untuk belajar dan belajar. Nah, peserta ini memang kami dari awal fokus untuk Sulawesi Tengah, tidak untuk dari provinsi lain. Kebetulan peserta ini tidak hanya dari Kota Palu. Justru yang sangat disayangkan, kita sebagai tuan rumah dari Palu cuma bisa dikatakan 1 lah, yang Samanera paling senior, Samanera Ronald. Ini dari Palu. Selebihnya dari Toli-Toli, dari Bangkir, dari Buol, sama dari Lubang. Nah, kita sebagai tuan rumah pesertanya cuma 1. Di sana ada rasa sedih kok, tuan rumah yang dikirim cuma 1. Nah, ini sebagai pembelajaran bagi kami yang mengatakan semoga anak muda yang ada di Palu ini ikut latihan. Nah, kebetulan latihan Babaja Samanera untuk bulan ini tidak hanya dilaksanakan di Kota Palu, hampir 10 tempat. Nah, ada di Semarang, ada di Lasem, di Kalimantan juga ada, di Jakarta juga ada. Ini untuk mengisi, salah satunya mengisi liburan anak sekolah. Daripada di rumah, libur sekolah, main game, kami punya inisiatif untuk mengisi liburan anak sekolah ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Apa yang mereka dapatkan hari ini dengan mengikuti pelatihan ini, kembali ke mereka masing-masing. Kembali ke mereka masing-masing dari apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran yang diberikan. Semoga dengan kunjungan kita pada siang hari ini menuju siang ini sebagai langkah awal, semoga kedepannya kita bisa saling mengunjungi, saling bersilaturahmi satu dengan yang lain. Yang kami umat muda khususnya di Wihara Karuna Dipa yang mengharapkan kehadiran umat-umat para makul, tokoh adat bisa berkunjung ke Wihara Karuna Dipa. Kami antusias menerima kunjungan dari para makul atau umat Hindu supaya ini untuk memperkuat kerjasama kita. Semoga kedepannya seperti harapan sesepuh sama romo-romo, semoga nanti bisa kita mengadakan kegiatan bersama, walaupun bukan kegiatan Dharma Santi Wesa, Dharma Santi Nyuti, ataupun kegiatan yang lain. Sekali lagi saya mewakili para Samanera umat Buddha mengucapkan terima kasih atas sambutan atau tempat yang sudah disediakan. Sebagai salam menurut saya, Om Santi Om Namo Buddhaya. Selanjutnya mungkin dari perwakilan Samanera ada yang terganjal karena kedatangan di lingkungan pura ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin diketahui karena dialog ini menurut Sang Buddha juga merupakan satu cara untuk memperoleh kebaikan atau kebenaran. Misalnya, kalau teman-teman anggota Samanera melihat kenapa nih pakaian ini beda-beda nih, di atas kepalanya diikat lain nih, terus dari pimpinannya Pak Mangkunya beda udangnya ini, udeng namanya ini, udeng ini dari kata udeng artinya ngerti. Nah gitu. Kalau pernah menonton Sang Gugong, nah Sang Gugong itu diikat oleh mahkota, oleh Dewi Kuan Yin
supaya tidak terlalu liar. Terus Terima kasih. Pertama-tama sambut pengajian Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari umat Hindu Kota Palu mengucapkan rasa bahagia yang luar biasa atas kunjungan sahabat-sahabat kami dari agama Buddhis dalam rangka kegiatan Samanera pada hari ini. Orang bijaksana mengatakan persahabatan itu ibarat menggali sumur di tempat dangkal, bertemu kejernihan di tempat berlumpur. Suatu ketika karena persahabatan hari ini kita mendapat masalah, kemudian sahabat-sahabat kita yang sudah saling kenal pada hari ini saling membantu. Itu arti kurang lebih. Dalam ajaran Hindu disebut dengan Wasudewa Kutumbaka. Satu dunia, satu keluarga, satu masa depan. Atau dalam arti sehari-hari, kita ini semua bersaudara. Hebat betul ini ajaran. Kemudian dipersempit lagi dalam ajaran Tattwa Asi yang disebut dulu, setiap kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Artinya apa? Di dalam jiwa kita ini ada sat yang menyatukan kita, adalah sat dari Tuhan. Satu sat yang maha kecil yang ada di dalam tubuh itu sama semua. Jadi tadi ajarannya Wasudewa Kutumbaka. Satu dunia, satu keluarga, satu masa depan. Kita semua ini bersaudara karena di dalam jiwa kita itu ada satu sifat yang sama. Hari ini kunjungan ini kita punya ajaran kurang lebih mirip-mirip sama. Di dalam ajaran Catur Asrama itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu adalah Brahmacari, belajar seperti sekarang itu. Kemudian ada yang kedua namanya Grihasta, berkeluarga. Kemudian ada ajaran yang ketiga, itu tingkatan yang ketiga itu namanya Wanaprastha, mengasihkan diri. Yang keempat itu Biksuka. Biksuka, jadi setelah nanti mengasihkan diri itu menjadi biksu. Loh, saya kaget loh. Di ajaran kita itu kok sama, Pak, biksu. Cuma penganunya kalimatnya mungkin biku ya. Kalau kita itu namanya biksu. Setelah jadi itu namanya biksuka. Jadi setelah nanti masuk pada tahapan itu. Dan hebatnya hari ini saya ketemu dengan adik-adik sekalian itu. Dia satu kali 2 periode itu disatukan pada hari ini. Jadi masuk di dalam konsep Brahmacari dan langsung masuk biksuka. Pelajaran hari ini luar biasa. Dan hari ini itu yang saya anggap bahwa kita nanti ke depan ini kawan-kawan kita dari sahabat Hindu ini bisa kita jadikan contoh yang bagus. Kita menyiapkan anak-anak muda itu sudah masuk pada tingkatan menjadi pemangku dengan konsep-konsep seperti ini. Jadi ini suatu pembelajaran yang cukup lumayan yang bisa kita, anak-anak sudah kita persiapkan dari hari ini sudah masuk pada level yang lebih tinggi. Saya kemarin waktu pertemuan dengan apa namanya, dengan panitia yang sebelumnya kami bincang-bincang bagaimana kalau kita bikin sebuah kegiatan-kegiatan yang bersama. Karena dalam konsep saya gini, ada kata mutiara lagi, doa itu hanya mengantarkan kita sampai di pintu gerbang surga. Doa dan agama itu hanya mengantarkan kita hanya sampai di pintu gerbang surga. Dibutuhkan satu tindakan lagi sehingga kita betul-betul bisa masuk di dalamnya. Artinya apa? Kita kalau doa mungkin sekedar hanya bisa masuk, tetapi kalau perbuatan kita tidak bisa mengatakan perbuatan kita jahat, perbuatan kita kurang bagus, kita hanya bisa sampai di pintunya, tidak bisa masuk. Itu artinya. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan-tindakan nyata seperti ini, kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan yang saling menolong sesama lain dan lain sebagainya. Jadi itu dibutuhkan hal-hal yang seperti ini. Jadi suatu ketika ini contoh-contoh yang bagus dari kami umat Hindu akan meniru. Begitu juga nanti mungkin ada hal-hal apa yang bagus dari sini, itu juga menjadi bahan pelajaran untuk teman-teman kita dari sahabat-sahabat Buddha.
Jadi saya sudah melihat ada hal baik, saya akan usulkan kepada pimpinan kami sehingga ini menjadi untuk kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Terima kasih hari ini dengan pertemuan seperti itu kita menambah persahabatan. Terima kasih, itu dari saya. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Loka Samasta Sukino Bawantu. Semoga semua makhluk di seluruh dunia berbahagia. Terima kasih. Nah, kiranya demikian karena waktu juga lah yang memisahkan kita. Saya atas nama pribadi dan lembaga dan pembawa acara pada kesempatan ini tanpa mengurangi rasa hormat, karena tadi sudah dibisikin bahwa kita dibatasi oleh waktu. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya atas partisipasi penuh dalam kegiatan ini. Kiranya saya mengutip satu pesan Sang Buddha, jadilah lilin yang siap menyalakan lilin di orang lain dan tidak akan mengurangi umur lilin itu. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Namo Buddhaya.